Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Rizka. Kali ini kita akan membahas mengenai ibu hamil dan ada kaitannya dengan pelayanan yang wajib diberikan dari bidan kepada pasiennya. Setiap melakukan tindakan atau pelayanan, seorang bidan sudah ditetapkan standarnya menurut pelayanannya masing-masing, mulai dari kehamilan, persalinan, nifas dan menyusui, dan lainnya itu sudah ada ditetapkan. Nah, sekarang kita mau ngebahas mengenai standar kehamilan atau pelayanan yang harus diberikan bidan pada saat pemeriksaan kehamilan. Menurut Suryaningsih tahun 2018, pelayanan ANC terpadu atau asuhan kebidanan pada kehamilan adalah asuhan yang diberikan secara komprehensif dan terpadu yang berkualitas baik itu secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang meliputi pelayanan KIA atau kesehatan ibu dan anak, pelayanan gizi, lalu ada pelayanan penyakit kronis, dan deteksi dini. Apa tujuan dari pelaksanaan antenatal care ini? Yang pertama, memastikan ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar kebidanan. Yang kedua, mendeteksi dini kelainan dan penyakit pada ibu hamil. Yang ketiga, melakukan intervensi dan melakukan rujukan. Dalam pemeriksaan kehamilan, wajib dilakukan minimal 4 kali pelaksanaan, yaitu pada trimester 1 itu 1 kali, pada trimester 2 itu 1 kali, dan trimester 3 ini 2 kali. Oke, sekarang kita mulai aja ngebahas tentang standar-standar pelayanan kebidanan pada kehamilan yang wajib diberikan oleh bidan. Oke, asuhan kebidanan dalam kehamilan yang pertama yaitu mengukur tinggi badan dan berat badan. Nah, pada pengukuran tinggi badan ini dilakukan 1 kali pada saat pertama kali kunjungan, karena tinggi badan seseorang itu apalagi udah di atas usia 20 tahun itu kan bertambahnya ya nggak mungkin secara signifikan, misalnya setahun nambah 10 cm itu kan nggak mungkin kan, paling ya cuma nambah 1 atau 0,5 cm gitu kan. Jadi cukup dilakukan pemeriksaan tinggi badan itu hanya 1 kali. Yang kedua yaitu pemeriksaan tekanan darah. Nah, pemeriksaan tekanan darah ini menurut Oktaviani 2018 yaitu guna mengetahui apakah adanya hipertensi dan preeklamsia pada ibu hamil. Nah, yang ketiga yaitu pengukuran lila atau lingkar lengan. Nah, kita biasanya menggunakan ini biasanya setiap puskesmas ada ya. Setiap puskesmas atau rumah sakit pasti ini ada. Ini gunanya untuk mendeteksi apakah si ibu mengalami KEK atau kekurangan energi kronis. Nah, untuk yang dikatakan normal pada lingkar lengan ibu hamil minimal yaitu 23,5 cm. Ini udah ada ya, udah ada. Nah, ini udah ini kan. Ini batasnya yaitu 23,5. Jadi minimal itu 23,5 cm. Ini cara pemakaiannya gini. Dimasukin ke lengan. Nah, nanti ini diukur sampai berapa. Ntar dilihat dari panah yang di sini. Gitu. Minimal 23,5. Yang keempat, yaitu melakukan pemeriksaan TFU atau tinggi fundus uterus. Nah, kita biasanya pakai ini namanya Metlin, jadi kayak sentian ya. Emang sentian sih, bukan kayaknya lagi. Emang sentian. Jadi pengukuran TFU ini dengan Metlin namanya. Apa tujuan dari pengukuran TFU? Tujuannya adalah untuk mengetahui secara dini apakah ada gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada janin. Yang kelima yaitu menentukan persentase janin dan detak jantung janin atau DJJ. Nah, tujuan dari dilakukannya pengecekan persentase janin adalah untuk mengetahui letak janin, mulai dari di atas fundusnya apa, lalu bagian sampingnya apa, dan bagian terendah janinnya itu apa. Jadi untuk mengetahui apakah letak bayinya itu normal atau sungsang atau lintang itu dari pengecekan presentasi. Sekarang kita membahas tentang detak jantung janin. Nah, detak jantung janin yang normal ini yaitu rentang 120 sampai 160 kali per menit. Ini hitungannya itu harus selama 1 menit penuh ya. Jadi jangan misalnya 5 detik nanti tinggal dikali 12 atau 10 detik nanti dikali 6, jangan. Jadi dihitungnya full secara 1 menit kayak gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendeteksi apakah ada gawat janin yang terjadi.
Jadi kalau misalnya detak jantung bayinya ini di atas normal atau di bawah normal, nanti biar diberikan intervensi secara segera. Baik teman-teman, sekian dulu video dari aku. Semoga ilmunya bermanfaat. Untuk teman-teman, boleh koreksi bila aku ada salah. Kita sama-sama saling belajar. Dan untuk teman-teman yang tahu ilmu terbarunya mengenai standar pemeriksaan kebidanan dalam kehamilan, itu boleh dikomentarin ya di kolom komentar. Kita saling belajar. Terima kasih teman-teman. Dadah. Assalamualaikum.